Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Septia Mulia Hadana. Saya merupakan mahasiswi dari YIN Langsa Fakultas Syariah dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 7. Podcast kali ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah praktik perbankan yang mana diampu oleh dosen Bapak Safi Antoni. Nah, pada podcast kali ini kita akan bahas satu topik yang berjudul aspek legal perbankan syariah. Yuk kita bahas. Nah, perkembangan praktik perbankan syariah di Indonesia ini semakin baik dan semakin banyak diminati oleh masyarakat kita. Pertumbuhan perbankan syariah pun secara kelembagaan mulai meningkat. Hal ini memerlukan dukungan baik dari aspek regulasi, penegak hukum dan sumber daya manusia, fasilitas, maupun dukungan masyarakat dan budaya. Berkembangnya lembaga perbankan syariah tentunya diikuti dengan perkembangan produk yang bersumber pada akad syariah yang melandasi perikatan atau hubungan hukum antara bank syariah dan nasabah. Dalam praktiknya, sejak aspek pendirian bank syariah, peraturan, asas-asas, persyaratan, produk, jenis akad syariah, tahapan pelaksanaan, dan berakhirnya akibat hukum hingga penyelesaian sengketanya mulai menimbulkan permasalahan. Oleh karena itu, untuk melakukan tahapan preventif dan untuk menjaga stabilitas perbankan syariah, diperlukan peningkatan pemahaman bagi pengelola dan pegawai di bank syariah. Peningkatan pemahaman tersebut pun dimulai dari pemahaman tentang aspek legal perbankan syariah. Di dalam peningkatan pemahaman ini diperlukan penguatan baik dari aspek teori, konsep maupun dari aspek praktis. Di samping pengetahuan, maka keterampilan umum dan keterampilan khusus serta perubahan sikap bagi para pengelola maupun pegawai bank syariah serta masyarakat sangat diperlukan. Peraturan yang mengatur mengenai bank syariah di Indonesia pertama kali adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Bank syariah pada masa itu masih berbentuk bank pengkreditan rakyat. Yang membedakan adalah bahwa bank pengkreditan rakyat yang satu ini menjalankan asas-asas serta prinsip-prinsip bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Prinsip bagi hasil dalam hal ini disinyalir memiliki kesamaan dengan prinsip syariah. 6 tahun selanjutnya, melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan sebelumnya. Pada landasan hukum yang satu ini diberikan penjelasan yang terelaborasi mengenai pengertian serta prinsip-prinsip bank syariah itu sendiri. Peraturan perundangan ini pula lah yang telah menjadi cikal bakal landasan hukum syariah yang cukup kuat. Landasan hukum bank syariah selanjutnya yang masih juga digunakan hingga saat ini adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Peraturan perundangan yang satu ini berupaya memberikan penjelasan komprehensif mengenai operasional bank syariah. Di dalamnya secara jelas diatur mengenai jenis-jenis usaha, ketentuan dalam melaksanakan prinsip syariah, penyaluran dana, dan kelayakan dalam berusaha, serta beberapa hal yang harus dihindari oleh sebuah bank syariah. Maka kesimpulannya, berdirinya perbankan dengan sistem syariah ini dilandaskan dengan landasan yuridis formal, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang tersebut secara implisit membuka peluang bagi kegiatan bagi hasil. Secara garis besar, hubungan antara bank dengan nasabah dapat dilihat dari klausula yang ada di dalam akad yang terdiri dari 5 konsep akad, yaitu sistem simpanan murni, sistem bagi hasil, sistem jual beli dengan margin keuntungan, sistem sewa, dan sistem fee atau jasa. Upaya mewujudkan 5 konsep akad tersebut, lembaga keuangan syariah harus memperhatikan larangan-larangan dalam Islam.
akad-akad tradisional Islam sebagai alternatif dan implementasinya dalam transaksi-transaksi LKS atau lembaga keuangan syariah, kelayakan usaha bank, dan lain-lain. Di sisi lain juga harus memperhatikan hal-hal yang terkait dengan keadaan dari debitur atau nasabah yang menyangkut 5C atau the 5C for credit. Di antaranya character, capital, capacity, collateral, and condition of economy. Jika membahas aspek legal dalam perbankan syariah, maka hal ini berkaitan dengan lembaga yang memiliki peran penting, yaitu Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan kewenangan kepada MUI yang fungsinya dijalankan oleh organ khususnya, yaitu DSN MUI, untuk menerbitkan fatwa kesesuaian syariah suatu produk bank. Kemudian, Peraturan Bank Indonesia menegaskan bahwa seluruh produk perbankan syariah hanya boleh ditawarkan kepada masyarakat setelah bank mendapatkan fatwa dari DSN MUI dan memperoleh izin dari OJK. Pada tatanan operasional, pada setiap bank syariah juga diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS, yang mana fungsinya ada dua. Pertama, fungsi pengawasan syariah, dan yang kedua ada fungsi penasehat ketika bank dihadapkan pada pertanyaan mengenai apakah suatu aktivitasnya sesuai syariah atau tidak, serta dalam proses melakukan pengembangan produk yang akan disampaikan kepada DSN untuk memperoleh fatwa. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Mungkin ini sedikit informasi, tapi saya harap bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya juga minta maaf apabila ada salah-salah kata atau salah pernyataan. Maka dari itu, teman-teman semua bisa banget nih koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa di podcast yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.